Biasanya ada notif dah. Oh ada nih. Oh ini udah ya? Udah. Ini stop recordingnya gimana dah? Oh ini. Udah dua juga. Mulai. Ya udah. Udah nih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan satu materi. Nah, pertama kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 1 ada 4 orang. Nah, ini terdiri dari angkatan 2018 semua ya. Oke, kita lanjut ke materi pertama. Oke, materi yang akan kita bawakan ini adalah operating system interface. Nah, adapun subbab dari bab tersebut adalah process and memory, I/O and file description, pipes, file system, and real world. Ya, kita lanjut ke materi. Oke, operating system and interface. Pertama, di sini adalah pengertian interface secara umum ya. Interface merupakan garda terdepan bagi suatu alat digital. Hal ini dikarenakan interface merupakan suatu layanan ataupun mekanisme yang diberikan kepada setiap pengguna alat digitalnya. Biasanya layanan ini berbentuk komunikasi antara pengguna terhadap sistem operasi yang terdapat dalam alat digitalnya. Lalu, operating system interface itu adalah antarmuka yang dirancang untuk menyediakan beberapa layanan terhadap user proses untuk mengelola hardware resource melalui operating system tersebut. Lanjut, di sini Xfina mengambil bentuk tradisional kernel, program khusus yang menyediakan layanan untuk menjalankan program. Setiap program yang sedang berjalan, yang disebut proses, memiliki memori yang berisi instruksi, data, dan tumpukan. Nah, instruksi tersebut merupakan implementasi komputasi program, sedangkan data adalah variabel tempat komputasi bertindak, tumpukan mengatur panggilan prosedur program. Ketika sebuah proses perlu memanggil layanan kernel, itu memanggil sistem call di operating system interface. Prosedur tersebut seperti itu disebut sistem call. Sistem call memasuki kernel melakukan layanan dan pengembalian. Dengan demikian, proses bergantian antara mengeksekusi di user space dan kernel space. Kumpulan sistem call yang disediakan kernel adalah antarmuka yang dilihat program pengguna, karena Xfina menyediakan subkumpulan layanan dan sistem call yang ditawarkan kernel Unix secara tradisional. Nah, gambar di samping ini contoh sistem call ya. Jadi ada fork, exit, wait, dan yang lain-lain. Nanti beberapa akan kita bahas juga di bab kali ini. Selanjutnya adalah proses and memory. Proses Xfina terdiri dari memori ruang pengguna. Nah, memori ini terdiri dari instruksi, data, dan tumpukan. Yang tadi sudah dijelaskan, instruksi merupakan pengimplementasian komputasi program. Data dan variabel komputasi bertindak, dan tumpukan itu mengatur panggilan prosedur program tersebut. Nah, itu yang memori itu terbentuk dari 3 unsur tersebut. Dan status proses pribadi ke kernel. Xfina dapat berbagi waktu proses secara transparan, mengalihkan CPU yang tersedia di antara serangkaian proses yang menunggu untuk dijalankan. Ketika proses tidak dijalankan, Xfina menyimpan register CPU-nya, membolehkan ketika berikutnya menjalankan proses. Karena mengaitkan pengidentifikasian proses atau PID dengan setiap proses. Nah, di sini kita ada berikan contoh. Ini adalah sistem call fork. Jadi di sini sebuah proses dapat membuat proses baru menggunakan sistem call fork. Fork tersebut membuat proses baru yang disebut child process dengan isi memori yang sama persis dengan proses pemanggilan.
yang disebut parent process. Fork kembali di parent dan child. Di parent, fork mengembalikan pit child. Pada child, ia mengembalikan 0, misalnya seperti gambar di samping. Jadi bisa kita garis bawahi di sini adalah di parent fork mengembalikan pit child. Nah, seperti contoh ini, parent mengembalikan pit child. Sedangkan child itu mengembalikan 0, makanya di sini kita gunakan else if pit sama 0, child existing. Panggilan sistem call menyebabkan proses pemanggilannya berhenti mengeksekusi dan melepaskan sumber daya seperti memori dan membuka file. Panggilan wait system call mengembalikan pit child yang keluar dari proses saat ini jika tidak ada callers children yang keluar dalam contoh garis output. Nah, ini contoh output dari code di sebelah kanan ini. Mungkin keluar dalam urutan apapun, tergantung pada apakah parent atau child mendapatkan panggilan printf-nya terlebih dahulu, sedangkan child keluar dari white parent kembali, menyebabkan parent mencetak ini parent child, habis itu pit-nya is done. Meskipun child memiliki konten memori yang sama dengan parent pada awalnya, parent dan child dieksekusi dengan memori yang berbeda dan register yang berbeda. Mengubah variabel dalam satu tidak mempengaruhi yang lain. Misalnya ketika nilai pengembalian tunggu disimpan ke dalam pit, dalam proses parent itu tidak mengubah pit variabel pada child. Nilai pit pada child masih akan menjadi 0. Selanjutnya adalah ini X system call. Maksudnya ini execute ya. X system call menggantikan memori proses panggilan dengan gambar memori baru yang dimuat dari file yang disimpan dalam sistem file. File harus memiliki format tertentu yang menentukan bagian mana dari file yang memegang instruksi, bagian mana yang merupakan data, dan di mana instruksi itu dimulai, dan lain-lain. XV6 menggunakan format ELF yang dibahas di bab 2 secara lebih rinci nanti. X mengambil dua argumen, nama file yang berisi executable dan array argumen string misalnya. Kayak gini. Argumennya itu echo hello. Fragment ini menggantikan program panggilan dengan contoh program bin echo yang berjalan dengan daftar argumen echo hello. Jadi dia bakal mengexecute sebuah file yang di dalamnya itu berisi instruksi. Jadi filenya tentunya dengan .elf ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, subbab berikutnya itu I/O dan file descriptor. Di sini I/O itu maksudnya input dan output. Terus file descriptor itu adalah sebuah angka yang merepresentasikan objek yang dikelola oleh kernel dari sebuah proses yang membutuhkan pembacaan atau penulisan sebuah file. Sebuah proses dapat mendapatkan file descriptor dari membuka file, membuka direktori, membuka perangkat, membuat pipe, atau dengan menduplikasi deskriptor yang sudah ada. Jadi di sini setiap proses itu kalau mau ada file deskriptornya itu bisa dengan cara membuka file, membuka direktori, atau membuka perangkat dan sebagainya. Terus di sistem operasi Unix, 3 file deskriptor pertama secara default yang merupakan komponen I/O adalah di sini file deskriptor 0 yaitu standar input atau yang biasa disebut stdin berfungsi sebagai masukan. Kalau misalnya di terminal itu masukan itu adalah input yang diberikan oleh keyboard dari pengguna. Terus ada file deskriptor 1. File deskriptor 1 itu standar output atau yang biasa disebut stdout. Berfungsi sebagai keluaran. Contohnya itu suatu perintah yang menghasilkan keluaran teks. Jika pada terminal defaultnya itu adalah tampilan dari pengguna atau tampilan dari terminal tersebut.
Terus file descriptor 2 yaitu standard error atau biasa disebut STDR, berfungsi sebagai keluaran yang mewakili kesalahan atau error. Jadi dia merupakan keluaran yang terjadi jika kode tersebut itu ada kesalahan atau error. Pada terminal secara default juga pada tampilan pengguna. Jadi dia tampil di layar seperti file descriptor 1. Bisa kita lihat di sini ada ilustrasinya. Jadi file descriptor itu bentuknya itu seperti kayak table gini, jadi ada angkanya, dan secara default itu setiap dia dibuat 0, 1, 2-nya itu 0 sebagai standar input, 1 dan 2-nya itu 1-nya itu standar output, sama 2-nya itu standar error. Jadi inputnya itu ada di 0, 1, 2 ini sebagai output. Lanjut nih. Nah, di sini ada potongan kode dari implementasi sebagian fungsi dari perintah cat di command shell atau di terminal. Biasanya kita bisa pakai di Xfig6. Di sini sistem calls read dan write berfungsi untuk membaca dan menulis sebuah bytes pada file yang ditandai oleh file descriptor. Di sini bisa kita lihat sistem call read dengan parameter fd, buff, dan n membaca sebanyak n bytes dari file descriptor fd, lalu menyalinnya ke dalam buffer dan mengembalikan jumlah bytes yang telah dibaca. Setiap file descriptor yang merepresentasikan sebuah file memiliki offset atau batas di dalamnya. Jadi setiap file descriptor itu ada batas di dalamnya. Sistem call read membaca data dari offset yang ada dan kemudian memajukan offset tersebut dengan jumlah bytes yang telah dibaca. Jadi dia secara bergantian itu offsetnya itu ditambah dengan jumlah bytes yang telah dibaca. Pembacaan berikutnya akan mengembalikan bytes yang diikuti dengan bytes yang dikembalikan oleh pembacaan pertama. Ketika tidak ada lagi bytes yang perlu dibaca, fungsi read akan mengembalikan nilai 0 untuk menandakan file telah selesai dibaca. Lalu di sini ada sistem call write yang parameternya itu fd atau file descriptor, buffer, dan n. Maksudnya itu menuliskan sebanyak n bytes dari sebuah buffer ke dalam file descriptor fd dan mengembalikan jumlah bytes yang telah ditulis. Sama seperti read, sistem call write menuliskan data pada offset yang ada dan memajukan offset tersebut dengan jumlah bytes yang telah ditulis. Setiap write mengambil offset dari sistem call write sebelumnya. Lanjut nih. Lalu di sini ada potongan kode yang juga merupakan potongan implementasi dari perintah cat. Sistem call close melepaskan sebuah file descriptor, membuatnya menjadi bebas untuk digunakan ulang oleh instruksi lain. File descriptor baru yang dialokasikan selalu merupakan file descriptor yang tidak terpakai, yang bernomor paling rendah dari proses saat itu. Jadi di sini close itu membuat file descriptor tersebut dapat diisi oleh file descriptor yang lain. File descriptor dan fork berinteraksi untuk melakukan IO direction. Sebagai contoh, di sini itu potongan kode ini itu berfungsi untuk perintah cat kurang dari input.text. Perintah tersebut menjadikan input.text sebagai masukan atau stdin yang merupakan file descriptor 0. Pada potongan kode di atas, child dari proses dari fork menutup file descriptor 0 untuk mengalokasikannya kepada input.text. Kemudian perintah exec akan mengeksekusi cat dengan input.text sebagai masukannya atau file descriptor 0. Di sini kalau kita lihat itu ada fungsi close, ada sistem call close 0. Di sini berarti dia menutup file descriptornya dan membuat file descriptor 0 tersebut bisa diisi oleh open ini untuk diisi dari input.text tersebut. Lalu dipanggil pakai exec di sini untuk memanggil perintah cat. Lanjut.
Lalu dengan fork, offset dibagikan kepada parent dan child-nya. Sebagai contoh, potongan kode pertama di atas akan memiliki data hello world karena write pada parent mengambil offset terakhir dari write yang dilakukan child-nya. Jadi di sini setiap kita melakukan fork, offset dari file deskriptornya itu dibagikan kepada parent dan child-nya. Jadi parent sama child itu bisa mengakses offset yang sama atau sharing offset. Potongan kode ini juga disebut sebagai penerapan perintah dari, kalau kita tulis di sel command itu jadi echo hello, terus titik koma, echo word, terus tanda lebih dari output.text. Jadi di sini itu output.text-nya itu berisi hello sama word, hello world. Terus cara keduanya itu menggunakan sistem call dup. Dup di sini itu menduplikasi sebuah file deskriptor yang sudah ada dan mengembalikan file deskriptor yang baru yang mengacu kepada objek IO yang sama. Jadi selain pakai fork tersebut, kita bisa pakai sistem call dup untuk mengambil offset antara kedua file deskriptor tersebut. Kalau kita memakai dup, kedua file deskriptor tersebut juga membagikan offsetnya seperti fork, sehingga cara lain yang dapat dilakukan untuk menuliskan hello world seperti potongan kode pertama terdapat pada potongan kedua dengan menggunakan dup. Di sini bisa kita lihat potongan kode pertama sama potongan kedua itu outputnya itu sama untuk menuliskan hello world di dalam file, tapi menggunakan sistem call yang berbeda. Di sini dua-duanya itu offsetnya itu dibagikan, jadi dia bisa menuliskan tempat ini di sini kan ada hello, terus wordnya itu bisa dituliskan setelah huruf terakhir hello-nya. Jadi itu berdasarkan offsetnya atau batas terakhir dari file deskriptor yang pertama. Oke, lanjut. Oke, bagian pipes itu ini akan dijelaskan oleh teman saya, Zaidan. Selanjutnya itu pipes. Pipes adalah buffer kernel kecil. Buffer itu sebuah blok dari data yang diekspos ke proses sebagai sepasang deskriptor file. Satu untuk reading dan satu untuk writing. Menulis data ke salah satu ujung pipa membuat data dapat dibaca dari ujung pipa yang lain. Singkatnya, pipes itu menyediakan jalan untuk proses berkomunikasi atau komunikasi interproses. Lanjut deh. Potongan kode di samping merupakan program WC dengan input standar yang terhubung ke ujung baca pipa. Program yang disebut pipe membuat pipe baru dan merekam file deskriptor dari data baca dan tulis dalam array P. Setelah fork, parent dan child memiliki deskriptor file yang merujuk pada pipes tersebut. Child menduplikat akhir dari data baca ke ke deskriptor file 0. Habis itu menutup deskriptor filenya dan mengeksekusi WC. Dapat kita lihat setelah fork dia meng-close lalu menduplikasi dan meng-close lagi. Setelah itu dia mengexec bin WC. Ketika WC membaca dari input standarnya atau WC membaca dari pipa, parent menutup sisi baca, close P0. Setelah itu menulis ke pipa, lalu menutup sisi tulisnya. Dapat dilihat di sini parent itu yang di dalam fungsi else dan child itu yang di dalam yang masuk ke blok kode if. Lanjut deh. Jika tidak ada data yang tersedia, reading pada pipes menunggu salah satu data untuk ditulis atau seluruh deskriptor file yang mengacu pada read pipe itu ditutup. Setelah itu read akan mengembalikan 0 sama seperti jika akhir file data telah tercapai. Fakta bahwa read blocking memblok hingga tidak ada lagi data yang masuk menjadi salah satu alasan mengapa child harus menutup ujung sisi tulis dari pipe sebelum mengeksekusi WC. Jika salah satu file deskriptor dari WC menunjuk atau mengacu pada sisi write pipe, WC tidak akan menemukan akhir dari data tersebut. Lanjut nih. Shell XV6 mengimplementasikan pipeline seperti grep fork shc /wc maksudnya itu tanda pipe wc
strip L dengan cara yang mirip seperti di kode di samping. Child process membuat pipa untuk menghubungkan ujung kiri pipa dengan ujung kanan. Kemudian pipa memanggil fork dan run cmd untuk ujung kiri pipa dan run cmd untuk ujung kanan dan menunggunya kedua dari proses tersebut selesai. Ujung kanan pipa tersebut mungkin juga adalah sebuah pipa, misal A, B, C, yang dengan sendirinya membagi dua proses child baru, satu untuk B dan satu untuk C. Jadi sel itu dapat membuat sebuah pohon proses. Daun-daun dari pohon ini adalah perintah-perintah dan node interiornya adalah proses yang menunggu sampai child kiri dan kanan selesai. Dengan kata lain, dalam prinsipnya kita bisa memiliki node interior yang menjalankan ujung kiri pipa, tetapi melakukan proses ini dengan benar akan mempersulit implementasi. Lanjut, Dri. Singkatnya, pipe itu digunakan untuk komunikasi interproses. Jadi di bagian kiri kita lihat sebuah program memasukkan sebuah data ke ujung pipe tulis yang ada file descriptor 0 atau di yang potongan kode sebelumnya itu dimasukkan ke dalam array lalu keluar dari ujung sisi baca yang dalam array itu file descriptor indeks pertama lalu masuk lagi ke program yang lain. File descriptornya sendiri itu nanti ada kan yang sebelumnya itu ada 0, 1, 2, 0 itu kan stdin, terus 2 itu stdout dan 3 itu stderror. Nanti di list file descriptor itu akan ada file descriptor dari pipe ini sendiri, di mana fd0-nya itu read dan fd1-nya itu write. Singkatnya pipe itu bisa menghubungkan dua komunikasi antar proses gitu. Jadi di bagian kanan kita lihat menggunakan fungsi fork akan ada child dan parent. Di child ini dan parent ini masing-masing memiliki file descriptor itu sendiri yang merujuk kepada pipe itu sendiri. Jadi di child dia menjalankan eksekusi programnya, tapi bukannya mengeluarkan stdout, dia mengirimkan datanya ke ujung baca pipa yang ada itu sisi write-nya, lalu keluar dari sisi read untuk masuk ke parent. Tentunya proses ini menggunakan program DAP tadi, duplikasi yang sudah disinggung sebelumnya. Lanjut, Dri. Pipes mungkin terlihat kurang powerful dibanding temporary files. Seperti kita lihat, yang kiri itu merupakan potongan kode dengan pipes, yang kanan menggunakan temporary files. Namun pipes memiliki beberapa keunggulan dibandingkan temporary files. Di antaranya, pipes secara otomatis membersihkan dirinya sendiri. Dalam artian, shell itu harus berhati-hati ketika ingin meremove tmp xyz ini. Yang kedua, pipes dapat mentransfer aliran data yang panjang atau cukup besar. Sementara file redirection membutuhkan ruang kosong yang cukup pada disk untuk menyimpan semua data. Yang ketiga, pipes memungkinkan untuk eksekusi paralel untuk tahapan pipeline, sedangkan file redirection mengharuskan program pertama untuk selesai terlebih dahulu sebelum program kedua dimulai. 4. Jika kita ingin menerapkan komunikasi antar proses, blocking pada read dan write pipes lebih efisien dibandingkan non-blocking semantics of file. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardan. Silakan. Yang selanjutnya itu ada file system. Sistem file DXV6 itu menyediakan ada uninterpreted byte array sama directory. Di directory itu ada referensi bernama untuk file data dan ada directory lain. DXV6 itu mengimplementasikan directory sebagai file khusus. Diawali oleh sebuah special directory yang disebut root. Nah, contohnya itu kayak pet garis miring A, garis miring B, garis miring C, yang artinya itu file atau directory C itu ada di directory B, dan directory B itu ada di dalam directory A, dan directory A itu ada di directory root, atau yang directory awal. Nah, yang di sebelah kanan ini ada contoh codingannya.
chadir, change directory. Kalau yang di atas itu mengubah current directory, jadi mengubah directory saat ini. Jadi pertama kita masuk ke A, terus selanjutnya masuk ke B, baru buka file C. Nah, kalau yang di bawah itu tanpa mengubah current directory, jadi langsung ke file yang C. Lanjut. Nah, di XV6 juga ada beberapa sistem call untuk membuat file atau directory baru. Yang pertama itu ada mkdir, make directory, untuk membuat directory baru. Terus ada open dengan flag zero create untuk membuat file baru, dan ada mknode untuk membuat device file baru. Nah, contohnya ada di codingan yang sebelah kanan atas buat file buat directory dir, habis itu buat file yang namanya file baru, buat device file baru. Yang di bawah itu ada contoh fstat dari objek file descriptornya, ada type-nya, ada device-nya, ada number inode, nomor inode, ada nomor jumlah linknya di file itu ada berapa ya, ada berapa yang sama lah. Terus ada size-nya. Lanjut. Nah, penjelasan dari link dan unlink. Kalau link itu, pertama inode dulu. Inode itu memiliki file dasar yang sama. Nah, itu disebutnya inode. Kalau terus dapat memiliki banyak nama, itu disebutnya link. Jadi kayak semacam save as gitu. Nah, link system call membuat nama sistem file lain yang merujuk ke inode yang sama sebagai file yang ada. Melihat atau mengubah A sama dengan melihat atau mengubah B. Setiap inode diidentifikasikan oleh nomor unik inode. Seperti yang codingan sebelah kanan atas, bikin file A, nah terus habis itu yang di bawahnya dibuat dibuat file B dengan inode A. Menggunakan link. Nah, kalau unlink ini sistem call untuk menghapus nama dari sistem file. Jadi misalkan unlink A atau yang bawah kok, yang selanjutnya unlink A. Jadi yang A ini hilang, sisa file yang B. Jadi semacam kayak save as. Habis itu file yang sebelumnya dihapus gitu. Kalau yang di bawah itu setelah ditutup baru dihapus XYZ-nya. Next. Nah, di dunia nyata kombinasi Unix dari standar file descriptor, wipes, dan syntax shell yang nyaman untuk operasi pada mereka adalah kemajuan yang besar dalam menulis program dengan tujuan umum. Dapat digunakan kembali. Program yang tujuannya itu bisa digunakan siapa saja, jadi bisa digunakan kembali. Terus yang masih menggunakan interface sistem call Unix ada BSD, ada Linux, sama ada Mac OS X. Interface sistem call Unix telah distandarisasi melalui POSIX. Tapi XV6 tidak terlalu patuh lah istilahnya terhadap POSIX. Hanya sebagian dari sistem call yang dipakai dan lain-lain. Tujuan utama XV6 adalah kesederhanaan dan kejelasan sambil menyediakan interface sistem call Unix. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Dari para mahasiswa, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Boleh izin bertanya? Iya, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Pradana. Saya selaku perwakilan dari kelompok 18 yang beranggotakan Farhan Hadirin Pradana, Adi Rahman, serta saya pribadi. Di sini kami hendak bertanya kepada kelompok kalian terkait materi yang tadi dipaparkan sebelumnya. Pada bagian pembahasan file system sebelumnya, telah disebutkan kalimat uninterpreted byte array. Pertanyaan dari kelompok kami adalah, apa pengertian dari uninterpreted byte array? Terima kasih. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Bagas. Menurut kelompok kami, uninterpreted byte array itu array yang byte-nya itu nggak bisa dijelasin lah, nggak bisa digambarkan. Jadi kayak apa ya? Ya pokoknya nggak bisa dijelasin lah, makanya jadi uninterpreted, guys. Oh, seperti itu ya. Baik, paham. Saya paham. Terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Untuk yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya dong. Ya, boleh. Saya Cindy, perwakilan dari kelompok 5, ingin bertanya. Yang tadi pada bagian I/O dan file description, mau nanya, itu apa bisa offset pada file descriptor itu di-share pada sistem call yang lain selain DAP dan FOC? Kasih. Bisa diulang, Cin. Tadi yang tadi dan di bagian file descriptor ya? Iya, Diulang, yang di boleh. bagian offsetnya yang di file descriptor itu bisa di-share pada sistem call lain nggak selain DAP dan FOC? Coba Andri, kasih lihat dan PPT yang tadi deh, yang I/O dan file descriptor. Coba kanan nih. Bukan sebelum ini. Nah, ya. Itu yang tadi. Yang ini maksudnya berarti ya, Cina? Kanan deh. Yang tadi. Ini yang ini. Yang ini berarti ya? Iya. Di sini kan kita ngebaginya itu pakai DAP sama FOC. Bentar. Tadi pertanyaannya itu, bisa nggak offset itu di-share pakai sistem call yang lain selain FOC sama DAP ya? Iya, betul. Duplikat ini. Sebentar. Di sini sih kalau misalnya saya lihat dari buku XV6-nya, selain pakai FOC dan DAP ini itu offsetnya itu nggak bakal di-share, jadi dia meskipun dipanggil pakai sistem call yang lain, offsetnya itu jadi sendiri-sendiri. Jadi offsetnya itu akan di-sharing, atau kayak misalnya fork ini itu hanya bisa di-sharing pakai sistem call fork sama DAP di XV6 ini. Kalau misalnya saya lihat dari buku XV6-nya. Jelas nggak, Cing? Jadi cuman FOC sama DAP doang? Iya, jadi kalau misalnya kita pakai yang lain itu, nanti file descriptor itu offset itu udah beda lagi, jadi dia itu udah berbeda file descriptornya. Oke. Kasih laju. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya Bang, ini Farhan Dewanto Syaputra dari kelompok berapa? dari
berapa ya? Materi 6 ntar mungkin ada yang kabarin lagi. Mau nanya gini Bang, tadi kan seperti jelasin permasalahan file system ya. Nah di SP6 sendiri itu udah ada belum sih Bang sistem call atau comment yang tujuannya itu untuk mengatur grup user dalam mengakses suatu file itu Bang. Ya itu mungkin itu aja sih Bang. Makasih Bang. Ya. Siapa itu yang nanya tadi? Saya Bang Farhan Dewanta. Tadi nanyanya itu permission ya? Ya yang buat ngatur kayak file permission gitu Bang. Sebentar. Kalau misalnya di Linux biasa itu ada sih biasanya namanya chmod. Cuma di XP6 ini itu ada nggak ya, sebentar. Kayaknya sih kalau misalnya kalau dari di sini sih nggak ada ya. Ya ini. Iya. Load file. Iya kalau di sini sih belum ada ya ini apa namanya sistem call untuk merubah permission. Berarti istilahnya kalau kayak gitu, kalau udah cuma ada satu user namanya root dan itu bisa mengakses semua file jadinya Bang ya? Intinya gitu ya? Kalau belum ada buat ngatur-ngatur file permission. Iya berarti defaultnya itu bisa di ini sih, bisa diedit semuanya. Oke deh Bang, kalau gitu. Makasih Bang. Sama-sama. Selanjutnya Ada pertanyaan lagi. Jadi dari kelompok berapa aja? Kelompok 18, 5 sama kelompok berapa? Sebentar Bang. Yang terakhir ya. Iya. Iya kayaknya nggak ada sih nih buat chmod. Harus kalau di XP6-nya buat change permission. Maaf Bang, kita dari kelompok 1 tadi. Oh ini dari kelompok 1. Oh iya. Yang tadi dari kelompok 12. Cindy kelompok 12. Iya, materi 5. Oke.
Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti stop recording ya? Ya. Recordingnya 7